pembelajaran di kelas ataupun sekolah kita dibandingkan batas dasar kinerja yang terlihat saat observasi kinerja. Jadi ke depannya jauh lebih bagus gitu ya, teman-teman. Oke, kita akan langsung ke aplikasinya kita gitu. Nah, ini adalah halaman beranda pada pengelolaan kinerja yang sudah kita isi. Teman-teman, saya tidak pakai akun dummy pada malam ini karena ada beberapa hal yang membuat saya memikirkan kita tidak perlu akun dummy karena saya pikir malam ini kita lebih kepada bagaimana sebenarnya kita lebih mengenali 18 poin pilihan pada indikator pengembangan kompetensi ya, itu di poin kedua pada variabel pengelolaan kinerja. Nah, teman-teman, ketika ini kita buka awal di platform Merdeka Mengajar di kolom pengelolaan kinerja, maka teman-teman akan dibawa ke halaman ini ketika kita belum pernah masuk ke dalam. Maka teman-teman akan kelihatan seperti ini ya. Kita boleh memulai. Kemudian teman-teman kita akan dibawa ke namanya kita. Cek data diri. Nama kita ya, kita boleh kalau sudah itu langsung data sudah sesuai kita klik. Nah besok-besok ini nggak muncul lagi gitu ya. Oke, lanjut kita ke perencanaan kinerja dengan data ini. Dia memberi konfirmasi ke kita. Iya, lanjut gitu ya. Kita akan melanjutkan. Nah teman-teman, sebentar ya. Oke. Nah, pada tahap perencanaan ini, teman-teman, sebagai guru kita dapat melakukan perencanaan kinerja dengan memfokuskan pada satu indikator seperti yang sudah kita terangkan tadi, ya, yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Jadi bukan rapor pendidikannya gurunya gitu, tetapi rapor pendidikan satuan pendidikan itu atau sekolah. Satuan pendidikan itu sekolah gitu ya. Nah, apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, loh gimana dong Bu Erlina nggak muncul? Ini misalkan nggak muncul. Maka kita dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah. Nah, perencanaan kinerja terdiri dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Ini ya teman-teman ya, poin-poinnya yang di atas ya. Oke. Nah, kita mau lanjut. Nah, teman-teman, ketika kita sudah masuk ke laman perencanaan kinerja, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kerja. Rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan, maka mari kita klik rapor pendidikan Satdik atau satuan pendidikannya kita. Nah, ketika kita mengkliknya teman-teman, maka akan kelihatan ya seperti ini. Maka ketika kita klik ke sistem rapor pendidikan, kita akan lihat capaian yang lebih komprehensif untuk satuan pendidikan kita ya. Jadi kemudian kita bisa lanjut ke pengisian perencanaan kinerja. Kita boleh klik saya mengerti. Nah, seperti pada gambar ini teman-teman bisa kelihatan bahwa di sini kualitas pembelajarannya, kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kita mau lihat dimensinya, ini dimensi yang mana? Jadi dimensinya untuk manajemen kelas ini sangat kurang, sedangkan untuk dukungan psikologis itu cukup, sedangkan metode pembelajarannya baik. Maka mana yang akan kita pilih nanti teman-teman? Tentu nanti adalah yang lebih rendah. Nah, kalau sudah begini konteksnya, kita boleh klik saya mengerti. Ya, kita mengerti, maka kita akan dibawa ke lihat indikator lainnya untuk melihat rincian lain. Indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja Anda. Nah, teman-teman, praktik pembelajaran di sini mari lihat teman-teman. Kita boleh pilih-pilih. Nah, di sini ada keteraturan suasana kelas, umpan balik yang konstruktif, perhatian dan kepedulian, ya. Kemudian di sini ada ekspektasi pada peserta didik, instruksi yang adaptif. Ini ketika tadi kita lanjutan dari sini ya, teman-teman. Nah, kita pilih yang mana? Misalkan nih teman-teman, kalau seperti ini konteksnya, maka yang kita pilih adalah poin pertama. Itu tentu adalah keteraturan suasana kelas. Maka kita pilih keteraturan suasana kelas. Oke, ketika kita sudah memilih salah satu indikator ya, yang direkomendasikan, ya, atau bisa juga sih, harus yang direkomendasikan nggak ya Kak Erlin? Nggak juga sih. Kita dapat memilih indikator lainnya jika memang merasa kurang sesuai gitu ya. Lalu kita akan klik ke pengembangan kompetensi ya. Kemudian ketika kita ingin belum pengen kirim, itu teman-teman misalkan nih tiba-tiba aja
bestinya datang, udah ayo kita makan dulu deh gitu ya, udah jam istirahat nih misalkan. Nah, teman-teman bisa klik draft ya. Draft akan menyimpan dan dapat diteruskan di lain waktu seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, di laman pengembangan kompetensi kita dapat mengisi rencana hasil kerja kita. Di RHK itu rencana hasil kerja ya. Perlu diperhatikan terdapat minimal poin yang harus kita susun di rencana hasil kerja kita. Total poin minimal, ini minimal teman-teman, itu 32 poin dan maksimal itu 128 poin dalam satu semester. Kenapa harus dalam satu semester, Bu Erlina? Karena penyusunannya ini masih untuk satu periode, penyusunan RHK ini ataupun pelaksanaan pengelolaan kinerja itu per semester. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kita bisa pilih rencana hasil kerja yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita pilih beberapa target kuantitas yang ingin dicapai. Target kuantitasnya itu nanti berapa kali kegiatannya. Yang ini, di poin nomor 11, teman-teman. Apakah teman-teman, kalau ini kan rencana hasil kerjanya ini poinnya 8 ya, 8. Di peningkatan kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah. Poinnya 8. Teman-teman, ketika langsung mikir, oh aku langsung mau 32 deh. Ya udah di sini dipenuhkan ya nggak apa-apa. Tetapi apa acuan ketika teman-teman memilih adalah mampu nggak teman-teman memilih itu? Mampu nggak teman-teman melakukannya? Capable nggak teman-teman dengan kompetensi itu? Jadi teman-teman, ini sangat memanusiakan hubungan dan memerdekakan guru untuk lebih mengenali diri. Di mana sebenarnya dia. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman, setelah kita mengisi ini, misalkan masih kurang, ketika kita memilih poin ini 2 kegiatan, poin kita sudah 16 poin. Kemudian ketika kita ingin menambah, kita tinggal klik poin nomor 12, klik tambah. Seperti itu ya. Kita langsung tambah, klik tambah seperti itu. Nanti kemudian teman-teman, untuk menambahkan rencana hasil kerja, kita tinggal klik tambah. Kemudian dukung-dukung yang berbeda-beda juga nanti tergantung RHK yang kita pilih. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, mari kita lihat. Di sini akan muncul tambahan kotak ketika kita sudah mengklik tanda tambah tadi. Dan kita bisa mengisi RHK lagi, kita memilih. Itu ya. Poin yang sudah dipilih tidak akan muncul. Jadi jangan takut teman-teman, apakah saya udah memilih tadi di atas, tidak akan muncul lagi dia gitu ya. Nah, apabila pengisian nanti sudah selesai, kita tinggal ke tugas tambahan untuk langkah selanjutnya. Ini adalah contoh 2 slide untuk pengembangan kompetensi. Saya hanya akan mencontohkan 2 ini, tetapi kita akan langsung nanti membahas 18 poin pilihan itu apa. Nah, 18 poin itu saya ambil di sini. Rencana hasil kerja. Ini kan guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui topik pelatihan mandiri, ini 8 poin. Apakah kita memilih 2 kegiatan? Ketika kita memilih 2 kegiatan, poinnya kita 16 poin, maka apa yang harus kita lengkapi untuk menunjukkan bahwa kita nanti melaksanakan pengembangan kompetensi melalui topik pelatihan mandiri ini, teman-teman. Yang kita lakukan adalah menunjukkan dan mengupload sertifikat topik tersebut. Artinya apa teman-teman? Teman-teman harus menyelesaikan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Loh kok itu? Karena teman-teman memang memilih topik pelatihan mandiri. Kayaknya saya nggak mampu Bu Erlina, ya it's okay, jangan pilih itu. So kenapa harus bingung-bingung? Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, misalkan kita memilih poin yang kedua. Guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan observasi kelas bersama rekan sejawat. Ini poinnya berapa? 16 poin. Maka teman-teman, ketika teman-teman buatnya satu kegiatan, itu poinnya udah 16 poin. Persoalannya, apakah nanti teman-teman bisa melakukan pengembangan kompetensi ini dengan kegiatan observasi kelas bersama rekan sejawatnya teman-teman? Nah, buktinya nanti teman-teman akan kumpul dalam bentuk laporan yang diupload ke sistem pada pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar ini. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita akan lanjut. Oke, ini adalah 18 poin RHK yang akan kita pilih di sini. Kenapa sih harus kita bahas? Karena ternyata teman-teman, di praktik-praktik yang dilakukan teman-teman, saya nggak bilang ini praktik baik, karena ternyata memang salah. Seperti itu ya. Apanya yang salah Bu Erlina?
teman-teman salah memilih RHK, rencana hasil kerjanya salah. Contoh, teman-teman memilih penelaah aksi nyata. Bisa aja Bu Elina, ini kan ada penerimaan penelaah aksi nyata. Nah, itu kemarin ketika kita eh, ada sebuah webinar yang kita lakukan sebagai pengantar untuk kegiatan kita malam ini, yaitu kupas tuntas pengelolaan kinerja guru. Saya tetap kemarin jadi narasumber di sana. Jadi ibu itu kepala sekolah. Jadi mereka satu sekolah memilih di HK itu penelaah aksi nyata. Nah, itu kesalahan teman-teman. Kenapa? Ketidaktahuan. Poin itu sebenarnya maksudnya apa? Maka perlu teman-teman konsep dan esensi setiap poin itu meskipun sederhana dan kelihatan hanya satu kalimat, teman-teman harus tahu karena akan sangat mempengaruhi